Tuhan. Kayak maksudnya kalau kita perpuluhan kan kayak hal yang emang biasa, maksudnya kewajiban yang emang selalu rutin kita lakukan kan. Tapi kayak Tuhan, aku pengen jadi perpanjangan tangan lah. Sebenarnya kalau untuk ngomongin anak berprestasi atau tidak, kalau menurut saya tuh semua anak dia pasti ada prestasi, cuman bedanya ada di akademis kah atau non akademis gitu. Maaf, kalau misalnya anak yang kita bantu ini kurang, apakah dia nggak layak untuk kita bantu? Kan gitu ya, nggak boleh lah pilih-pilih. Tuhan aja nggak pilih-pilih orang. Siapa yang Tuhan mau selamatkan, siapa yang enggak kan nggak gitu. Itu kayak sesuatu yang membuat aku kayak, lihat deh, lu bisa jadi perpanjangan Tuhan kayak gini. Lu juga nggak akan tahu kok siapa yang akan jadi perpanjangan tangan lu buat bantu lu. Kita sebenarnya sebagai manusia tidak ada yang tahu itu kan. Dan itu mungkin urusan dari yang bersangkutan di lapangan dengan Tuhan gitu kan. Yang penting kan dari niat kita aja gitu. Gitu kan, nanti kan dia akan dewasa dan dia juga harus bisa membantu mungkin teman-temannya yang nanti di sini di Kabar Baik atau di sekolah yang lain yang kayak gitu sih Kak. Dia juga harus. Halo Ci Cynthia, selamat datang. Halo, selamat datang Kak. Thank you Iya. Kak, sudah datang. Terima kasih Kak Anita, Kak Elva undangannya. Halo, namaku Cynthia. Kalau kesibukanku ya aku maksudnya kantoran lah, kerja seperti biasa gitu lah, kayak budak korporat lainnya. Nama saya Brian, nama lengkapnya Brian Adam. Kesibukannya saat ini kerja di salah satu salon. Nama salonnya Muir Salon. Saya kebetulan sebagai finance-nya di kantor pusat di Gading Serpong. Aku nama lengkap Francisca Fiestri Putri, biasa dipanggil Cis atau Siska. Kesibukan aku, Kak Anita, aku marketing di salah satu developer ya, ngurusin KPR lah, lumayan Senin sampai Minggu masuk lah, lumayan padat ya gitu Kak Anita. Awalnya itu kayak aku resign di kantor yang lama, and then pengen nih kayak dapatlah yang lebih baik gitu kan. Jadi kayak pengen sesuatu hal yang kayak Tuhan kayak maksudnya kalau kita perpuluhan kan kayak hal yang emang biasa, maksudnya kewajiban yang emang selalu rutin kita lakukan kan. Tapi kayak Tuhan, aku pengen jadi perpanjangan tangan lah. Kepengen kayak gitu, tiba-tiba Beta share kayak apa ini ya jawaban Tuhan kan. Langsung aku ngubungin Beta, itu benar-benar kayak temenku Beta tuh baru share 2 menit atau 3 menit. And then kayak aku langsung, Bet, ini gimana caranya, langsung kayak gitu. Jadi kayaknya ini deh jawaban Tuhan. And then aku ikut, ya udah aku sampai sekarang. Aku tahu dari Instagramnya Beta. Oh, Instagramnya Betania, Beta. iya. Kebetulan adik tingkat waktu di SMA dulu. Oh. Jadi follow-followan di IG, terus lihat sharingannya dia gitu kan. Terus akhirnya ngelihat di reelsnya itu foster parent tuh apa sih gitu. Terus ngelihat juga, oh dia udah mulai duluan gitu, udah berapa lama. Terus kayaknya oke juga buat ditanya-tanya lebih lanjut gitu. Kebetulan saya beragamanya kan Kristen, dan dari programnya Beta itu untuk sekolah Kristen dan anak-anak yang kurang mampu gitu kan. Jadi menurut saya lebih, kalau kita mau membantu ke sesama semua gitu kan, cuman lebih baiknya kalau ke saudara-saudara yang seiman dulu gitu. Baik, awal mulanya tahu infonya itu dari teman aku, teman SMP SMA. Boleh sebut nama nggak nih? Ya, namanya Betania. Nah, waktu itu dia share, dia lagi ngajar di kelas sekolah Kabar Baik. Ya, terus dia mengajak lah teman-teman untuk gabung jadi foster parent. Nah, ya dari situ, dari video itu aku tergerak, harus bantu salah satu anak di Kabar Baik. Ya puji Tuhan sudah komitmen selama 1 tahun ini, ya semoga masih
terus dikasih kesehatan, dikasih rezeki sama Tuhan untuk bisa terus komitmen lebih panjang kayak gitu sih Kak. Semoga juga nanti ada rezeki lebih, bisa lebih dari 1 anak yang dibantu gitu sih harapannya sih Kak Anita. Semua maksudnya kepintaran anak itu kan beda-beda. Maksudnya ada yang pintarnya dalam yang belajar, ada yang dia pintar nari dan lain-lain gitu kan. Jadi kita nggak bisa memukul rata lah semuanya itu kan. Sedangkan dalam waktu ketika bekerja itu tuh nggak semua yang ada di sekolah kita lakukan di pekerjaan, karena apalagi di Indonesia kayak pendidikan itu tuh masih cukup, kesadaran pendidikannya tuh cukup rendah. Kenapa nggak kita bantu aja sekarang yang mereka ada keinginan tapi mereka nggak bisa. Karena menurut aku sebuah keinginan itu tuh udah sesuatu modal yang kuat gitu kan. Ya kita tinggal bantu support aja gitu kan. Sebenarnya kalau untuk ngomongin anak berprestasi atau tidak, kalau menurut saya tuh semua anak dia pasti ada prestasi. Cuman bedanya ada di akademis kah atau non akademis gitu. Kalau yang sekarang saya ikut, yang penting tujuan saya maksudnya memberikan kesempatan mereka untuk ikut sekolah dulu gitu. Jadi wajib belajarnya terpenuhi dulu. Kalau berprestasi di akademis ya bagus gitu kan. Kalau belum, misalnya ada yang harus ditingkatkan, mungkin di non akademis dia bagusnya gitu. Dari aku sekolah dan kuliah sih dibantu juga dari orang lain. Jadi aku juga bukan yang nilainya bagus, selalu juara ranking 1, 2, 3, bukan. Rapot aku selalu merah, tapi ya itu kita dibantu sama orang, jadi kita juga punya rasa tanggung jawab yang lebih. Jadi kita harus menunjukkan nih kita bisa kayak gitu. Jadi menurut aku semua orang itu layak lah untuk dibantu. Kalau niat, ya balik lagi ke yang tadi, niat sama komitmen. Kalau di awal niat kita sudah baik untuk mau nolong orang, ya jangan pandang bulu lah gitu. Emang kalau kalau misalnya anak yang kita bantu ini kurang, apakah dia nggak layak untuk kita bantu? Kan gitu ya, nggak boleh lah pilih-pilih. Tuhan aja nggak pilih-pilih orang. Siapa yang Tuhan mau selamatkan, siapa yang enggak kan nggak gitu. Jadi kita manusia ya, selama kita masih hidup, masih bisa jadi berkat. Ya menurut aku saran buat teman-teman juga di luar, ya jangan pilih-pilih gitu. Kalau misalnya anak yang kita bantu, mohon maaf, misalnya agak yang kurang, gimana pendidikannya, bagaimana ya, mau dikasih tahu aja, dikasih saran gitu ya. Lain kali belajar yang lebih giat ya gitu. Atau mungkin bisa kita bantu lebih dengan kita kasih support yang lain. Misalnya kita ada kelebihan dana, misalnya ya bisa kita kasih untuk anak itu supaya les pendidikan yang lebih, yang kayak gitu. Jadi pasti ada solusinya sih Kak. Kita percaya sama Tuhan aja lah. Tuhan pasti akan melindungi kita gitu kan, dimanapun kita berada. Jadi ketika Tuhan udah mau kasih kepercayaan kayak, lu ini bisa nih jadi perpanjangan tangan gua, nggak mungkin deh Tuhan ninggalin kita. Setiap yang apa aku lakukan tuh, aku berasa semuanya yang kayak Tuhan suruh gitu. Kayak hal simpel waktu itu anak yang sebelumnya kan ini udah anak pertama terus anak kedua. Nah yang anak pertama itu aku nggak tahu dia mau ulang tahun. Dia udah ulang tahun. Berarti pokoknya sekitar ulang tahun dia. Terus tiba-tiba kayak lagi kerja doang nih, out of nowhere. Terus kayak pengen deh beliin anak asuh aku hadiah. Ya simpel aja, kayak kalung doang gitu. Tapi ketika dia sampai ke dia kayak, wah, dia happy banget loh. Aku nggak tahu dia ulang tahun. Itu kayak sesuatu yang membuat aku kayak, lihat deh, lu bisa jadi perpanjangan Tuhan kayak gini. Lu juga nggak akan tahu kok siapa yang akan jadi perpanjangan tangan lu buat bantu lu. Kalau saya pertama karena kan nanya biayanya dulu ke Beta, dan kebetulan kan biayanya cukup terjangkau menurut saya gitu. Jadi saya udah komitmen dan udah pasti udah nyisihin dari awal gaji sih gitu. Ya, tapi aku percaya, aku selalu bawa dalam doa bahwa segala niat baik pasti ada jalannya, pasti Tuhan kasih jalan, gimana pun caranya pasti ada aja lah solusinya kayak gitu. Benar, dan aku mempercayai itu gitu. Ada aja rezekinya untuk orang anak-anak yang aku bantu kayak gitu sih Kak Anita. Pokoknya asal ada niat baik,
kita juga komitmen, pasti ada jalannya, ada solusinya. Jadi nggak usah khawatir karena Tuhan juga udah atur semuanya sedemikian rupa gitu sih kan. Kalau menurut aku, kenapa aku akhirnya lebih prefer di sini, karena ini jelas, maksudnya ini buat anak sekolah. Sekolah itu adalah ilmu buat mereka ke depannya. Apa yang akan terjadi itu tetap aja, maksudnya sekolah itu adalah hal penting lah, maksudnya pendidikan itu emang adalah hal yang utama. Nah, gimana, maksudnya dengan ada yang langkahnya dia belajar di sekolah, dia dapat ilmu, itu ada chance banget nih, maksudnya supaya anak-anak itu bisa merubah kehidupan dia yang mungkin sekarang maksudnya ibaratnya kurang mampu dan lain-lain ya kan. Nah, ketika dia sudah bisa sampai di tahap itu, dia mungkin akan tergerak, oh ya dulu tuh gue juga kayak gini ya, yaudah deh gue bantu anak lain. Nah, ketika semakin kayak gitu ya menurut aku Indonesia bisa lebih, pendidikannya bisa lebih naik lah ya. Dengan hal kecil aja kita tuh bisa membantu banyak orang. Maksudnya jangan pernah beranggapan ya udah simple itu doang gitu kan. Jadi kalian menyepelekan, padahal simple ini mungkin bisa jadi langkah besar buat orang lain. Yang mau saya sampaikan ya mungkin kalau misalkan kita ada keraguan uangnya nanti diambil sekolah kah atau pengurus yayasannya, ya mungkin itu kan kita sebenarnya sebagai manusia tidak ada yang tahu itu kan. Dan itu mungkin urusan dari yang bersangkutan di lapangan dengan Tuhan gitu kan. Yang penting kan dari niat kita aja gitu. Kalau niat kita membantu, yang penting kita komit. Terus nanti kan di sini juga transparan sih menurut saya, karena kan nanti kita dikasih lihat juga rapot dari anaknya. Terus nanti setiap bulan ada videonya juga. Anaknya bikin video gitu, ucapan terima kasih. Terus kayak kemarin Natal, terus sama pas libur sekolah itu ada video juga kayak mereka menceritakan mereka ngapain sih liburan gitu loh. Jadi menurut saya kayak cukup lah gitu yang udah disediakan dari sini sih gitu. Nah, semoga maksudnya dia kemarin kan dia bilang dia pengen jadi, maksudnya dia sudah dapat sekolah negeri favorit gitu kan. Kayak wah hebat. Kayak oh ya berarti hasil dari aku tuh maksudnya ya dia benar-benar pergunakan dengan baik gitu kan. And then abis itu buat aku berharap ya dia bisa lebih baik lah, maksudnya bisa dapat mungkin nanti kuliahnya di negeri juga gitu kan, amin gitu kan. Terus jadi masuknya dapat pekerjaan juga yang oke banget gitu kan. Terus buat anak yang kedua sekarang aku bisa lihat perkembangan dia itu dari yang ngomongnya masih terbata-bata, sekarang ngomongnya makin hari makin lancar gitu kan. Berarti kan yang harusnya mungkin orang tuh bisa karena dia nggak sekolah gitu jadi delay speech kan. Nah dengan ini dia jadinya bisa lebih lancar ngobrol kayak gitu. Harapannya mungkin untuk yang pertama untuk Steffi lebih semangat lagi belajarnya. Kalau ada nilai yang kurang, semangat berusaha buat diperbaikin gitu. Memang kita namanya sekolah kan pasti ada yang merasa mudah, kok ada yang susah gitu, tapi ya yang penting kita mau berusaha gitu, pasti nanti akan ada hasil baiknya gitu. Terus jangan banyak main juga, karena beberapa saya lihat rapotnya ada notesnya. Wah, perhatian banget kok Brian. Ya, terus paling pesannya jangan berkecil hati juga kalau nilainya kurang, karena prestasi kita bukan hanya di akademis aja, tapi ada di non akademis juga gitu. Kalau yang kedua untuk Catherine, kebetulan kalau Catherine itu rapotnya bagus dan kemarin sempat juara juga gitu, jadi saya apresiasi dan happy sih saya ngelihatnya. Untuk harapan kedepannya? Harapannya ya mungkin ya lebih dipertahankan aja gitu. Ya harapannya semoga Naomi bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang bisa jadi bisa belajar yang lebih giat lagi. Kemudian nanti suatu saat juga Naomi ketika nanti dia dewasa, dia bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Ya semoga Tuhan memberkati setiap langkahnya Naomi lah, sehingga dia bisa berbagi juga buat ya
otomatis kan generasi ya kak, nggak mungkin lah kita terus gitu kan, nanti kan dia akan dewasa dan dia juga harus bisa membantu mungkin teman-temannya yang nanti di sini di Kabar Baik atau di sekolah yang lain yang kayak gitu sih kak. Dia juga harus bisa jadi berkat untuk orang lain, semoga gitu ya Naomi ya.